Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik anak soleh dan soleha, alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, tetap selalu semangat belajarnya, tetap selalu jaga kesehatannya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki yaitu PTS genap. Ya, kita akan pengambilan nilai tengah semester genap. Dan untuk itu, Bapak berpesan bahwa kalian tetap selalu semangat belajar dan agar mendapatkan nilai dan yang kalian dapatkan maksimal. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini, anak soleh dan soleha. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pelajaran 9, Akhlak Karimah 2. Pendidikan dengan mata pelajaran hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Kalian tahu gambar yang di atas? Ya, betul sekali. Ini ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dia sedang membawa buku. Apa maksudnya? Pesan yang ingin disampaikan dari gambar tersebut adalah membaca adalah kunci utama belajar dan menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setiap muslim dan muslimah untuk membaca untuk menuju kesuksesan. Sekarang kita cari tahu, materi kita yang pertama ini apa sih, Pak? Gemar membaca. Gemar membaca itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gemar artinya suka sekali. Membaca artinya melihat serta memahami apa yang tertulis. Dan gemar membaca artinya suka sekali membaca dan memahami apa yang tertulis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan kita untuk selalu gemar membaca. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbika, dengan mengucap nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita semua menyebutnya. Selanjutnya, apalagi Pak selain gemar membaca? Ada, tapi sebelumnya kita perhatikan gambar berikut ini. Membaca itu bisa dilakukan di mana saja, di rumah, sekolah, di petunjuk jalan, dan bahkan di papan iklan. Dan membaca itu juga bisa melalui buku, koran, handphone, televisi, dan salah satunya yang sangat dianjurkan kepada kita yaitu membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua materinya adalah tentang rendah hati. Rendah hati, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2588, dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat rendah hati, karena Allah melainkan akan meninggikan derajatnya. Jadi orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, Allah akan tinggikan derajatnya. Apa itu Pak artinya rendah hati? Rendah hati disebut juga tawadu. Orang yang tawadu tidak pernah membanggakan dirinya, dia yang paling pintar. Pak, saya yang paling pintar. Dia tidak pernah bilang seperti itu.
Dan dia tidak pernah juga menghina orang lain ataupun merendahkan orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Maksud ayat di atas adalah menjelaskan bahwa manusia tidak boleh perilaku sombong. Karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib rendah hati karena dia adalah makhluk ciptaan Allah dan dia bukan ada apa-apanya melainkan dia hanyalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, never give up. Ada yang tahu artinya? Nah, sebelum kalian memahami artinya, Bapak akan ceritakan gambar di atas. Kalian lihat seekor tikus? Iya, seekor tikus. Dia memakai helm. Kenapa dia memakai helm? Ada yang tahu? Iya, karena dia mau mengambil keju yang ada di sini. Tapi dia tahu, wah, kalau saya ambil keju, bisa-bisa leher saya terjepit dan akhirnya saya mati. Nah, karena dia tidak mau menyerah, dia mengambil helm dan memakai helmnya dan ingin memakan keju tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang baik. Artinya, jangan pantang menyerah. Sampai sini udah tahu apa yang mau kita bahas? Sikap pantang menyerah harus dimiliki segenap umat manusia. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun alaihissalam dan dia selalu ingin memberitahukan kepada Firaun bahwa kamu tidak boleh mengaku sebagai Tuhan karena kamu bukanlah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa, Nabi Harun pantang menyerah untuk selalu membuktikan itu semua. Sudah tahu ya? Ya, betul. Materi yang kita bahas selanjutnya adalah pantang menyerah. Pantang menyerah berarti tidak mau menyerah atau tidak mau pasrah. Menyerah, putus asa. Menyerah itu sama dengan putus asa. Kita tidak boleh berputus asa. Ketika kita putus asa, berarti kita tidak percaya takdir atau kasih sayang Allah. Selanjutnya, yang terakhir, pantang menyerah. Kita harus pantang menyerah. Tetap selalu semangat, tidak cepat putus asa, dan mudah menyerah, suka bekerja, tidak berdiam diri. Bisa buktikan semua? Bisa buktikan semua? Bisa. Alhamdulillah, bagus. Selanjutnya, yang terakhir. Ayo hidup hemat. Salah satunya adalah mari save now. Mari menabung. Salah satu berhemat adalah menabung untuk buat masa depan juga kalian. Pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Orang yang hemat selalu berhati-hati ketika membelanjakan uang atau harta yang dimilikinya atau tidak boros. Hemat berbeda dengan kikir atau pelit. Orang yang kikir tidak mau bersedekah dan tidak mau membantu orang lain yang kekurangan. Itu bedanya ya. Dan orang kikir itu menumpuk hartanya untuk kepentingannya diri sendiri aja. Dia punya banyak harta dan dia tidak mau membagikan kepada orang lain dan dia hanya memperkaya dirinya sendiri, itu disebut dengan kikir. Dan bahkan Allah mengingatkan kita agar tidak boros dalam firman-Nya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nah, terima kasih anak soleh dan soleha. Dan ini adalah rangkumannya. Bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian baca, kalian pahami sendiri. Terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Ada 4 yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah
Gemar membaca, kedua pantang menyerah, ketiga rendah hati, keempat hemat. Oke, terima kasih. Anak soleh dan soleha, semoga pelajaran kita berkah bermanfaat. Kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Jazakallah, jazakumullah khair katsir. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.